الأولى فلا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن المنزلون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه فتشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العليم صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz Anbar yang telah menyampaikan ayat-ayat suci, tadi membacakan ayat-ayat suci. Semoga kita yang benarkan semuanya mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ayah Bunda atas perhatiannya. Mohon maaf ya, karena ini kita sudah lama tidak daring ya Ayah Bunda ya. Serasa kepingin sebenarnya berjumpa, tapi karena keadaan dan situasi akhirnya kita hanya bisa berjumpa lewat dunia maya dengan daring pada pagi ini. Mohon kesediaan Ayah Bunda untuk membuka kameranya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kita buka tadi kita lupa ya Bunda ya. Kita buka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama, mudah-mudahan menambah keberkahan pada acara hari ini. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin acara yang ketiga, yaitu pemaparan sosialisasi pramunakosah dan menentukan partisipasi dan peta kemampuan siswa. Yang kali ini akan disampaikan oleh Koordinator Al-Quran kepada yang terhormat Bapak Syahrul Khair. Kami persilakan. Terima kasih Bu Atin atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda
yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama dari mulai awal Juli ya ayah bunda sekalian kita bertemu di Stadium General yang sudah pernah kita bahas juga terkait dengan program Al-Quran pada awal tahun akademik 2023 dan 2024 yang kini kita berjumpa lagi meskipun kita melalui daring ayah bunda ya, mengingat jadwal sekolah maupun agenda setiap Sabtunya di sekolah ini cukup padat, maka kami memutuskan untuk mengadakannya melalui daring atau online ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa rindu kita semuanya untuk saling berjumpa kembali dalam ukhuwah Islamiyah kita. Yang kedua, salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang membimbing kita melalui Al-Quran yang sudah kita baca, yang telah kita terima, yang tersampaikan oleh para sahabat dan juga para ulama sebagai generasi penerusnya. Lalu mudah-mudahan saja dengan Al-Quran ini tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan juga membina anak-anak kita untuk menjadi generasi Islam di masa yang akan datang dengan generasi yang mulia tentunya, generasi yang berakhlak dan juga generasi sebagai penjaga daripada dinul Islam kita hingga hari kiamat kelak nanti, sehingga ya, agama Islam itu bisa menjadi agama yang mulia dan juga tetap menjadi agama yang terbaik yang bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian, yang saya hormati sebelumnya mungkin Bu Intan sudah hadir ya? Oh, belum hadir. Nanti insya Allah Bu Intan juga akan menyampaikan sambutannya untuk kita semuanya. Tapi untuk itu mohon izin ayah bunda sekalian, saya akan menjawab dulu mungkin beberapa pertanyaan yang ayah bunda lontarkan kepada kami sebagai tim-tim Asin Tahfidz. Kenapa harus diadakan Stadium General kembali? Padahal di awal tahun sudah mengadakan ya ayah bunda. Jadi kita ini sangat concern sekali terkait dengan hasil ataupun output yang diupayakan oleh guru-guru kita di As-Sa'adah agar anak-anak kita ini bisa menjadi siswa ataupun pelajar yang memiliki kualitas bacaan Al-Qur'annya mumpuni ataupun bisa memberikan manfaat dalam aktivitas duniawi maupun ukhrawinya. Maka dari itu ayah bunda sekalian, Stadium General pada hari ini adalah bentuk kepedulian kita terkait dengan perkembangan anak-anak dalam pembelajaran Al-Quran. Jadi kemungkinan pramunaqasyah ini akan kita lakukan pada semester ganjil di akhir bulan ya, atau mungkin bulan Desember. Jadi mungkin ada beberapa ayah bunda yang masih punya pertanyaan terkait dengan seperti apa mekanisme pramunaqasyah. Bagaimana untuk bisa kita atau Ananda ini terdaftar dalam calon peserta pramunaqasyah. Tentunya ini adalah salah satu program unggulan daripada metode umbi yang kita gunakan ya Ibunda ya. Artinya ini adalah salah satu kewajiban guru-guru Al-Quran dalam salah satu programnya yaitu munaqasyah, di mana ini merupakan presentasi daripada hasil belajarnya anak-anak kita di sekolah terkait dengan pembelajaran Al-Quran. Untuk itu penting sekali ketika kita ingin mendaftarkan anak-anak kita untuk ikut pramunaqasyah, ada hal-hal yang harus kita siapkan dan ada hal-hal yang harus kita upayakan. Dan ini tidak semestinya ikhtiar ini dilakukan hanya dalam satu sisi atau satu aspek saja, yaitu guru-guru yang ada di sekolah. Kita butuh sekali dukungan supportnya, moralnya ataupun materialnya dari ayah bunda sekalian ketika Ananda ini berada di rumah. Porsi anak-anak yang kita ajari tentunya aktivitasnya dominan lebih banyak di rumah ayah bunda sekalian. Meskipun hari-hari biasanya ada di sekolah. Namun pembiasan-pembiasan yang ada di sekolah tentunya tidak akan berdampak maksimal ketika ayah bunda sekalian tidak ikut menyuarakan pembiasaan yang sama dengan yang ada di sekolah. Maka dari itu kita coba persamakan dulu persepsi dan juga cara pandang kita ayah bunda sekalian dalam ikhtiar untuk memberikan yang terbaik untuk kepada anak-anak kita terkait dengan pembelajaran Al-Quran. Mohon izin ayah bunda ya, nanti saya akan berbicara 40 menit atau sekitar 30 menit ya idealnya.
nanti kita akan lebih banyak berdiskusi tanya jawab. Karena memang program ini diperuntukkan awalnya ini untuk anak-anak yang kelompoknya pencapaiannya mendekati standar syarat untuk menjadi calon peserta pramunakosya. Tapi keinginan ataupun harapan ayah bunda sekalian mungkin ada beberapa yang anak saya ingin juga gitu loh ikut pramunakosya. Nah, kami akomodir nih dalam pertemuan online. Semoga saja ini bisa menjadi pencerahan buat ayah bunda dengan sama-sama kita berikhtiar bersama. Baik ayah bunda, izin saya akan menyampaikan dulu terkait dengan gambaran umum daripada tahapan munakosyah ini ayah bunda sekalian. Jadi di dalam programnya UMI atau metode UMI ini terdapat 7 program dasar. Nah, program yang ke-6 ini adalah munakosyah. Munakosyah ini sebelum sampai ke tahap itu, tentunya kita harus pahami ada tahap screening atau tahap seleksi dari pengujinya itu guru-guru UMI yang ada di sekolah. Dan pramunakosya ini memang kami cukup memberikan standar yang ketat untuk apa? Agar anak-anak lebih dapat mengukur kemampuannya bersama guru-guru kelompoknya sendiri. Karena apa? Karena kalau sudah masuk ke tahap munakosya, tentunya itu tantangannya akan lebih sulit dari segi mental maupun persiapan. Nah, di tahap pramunakosya ini yang insya Allah kita akan laksanakan pada pekan ke-1 dan pekan kedua di bulan Desember. Jadi secara kaldik yang disampaikan oleh Pak Rizky selaku wakil kurikulum, pekan 1 dan pekan 2 ini pasca PAS ganjil ayah bunda sekalian. Gitu ya. Nah, pasca PAS ganjil ini mengisi aktivitas kekosongan dari jam belajar Al-Quran, maka kita akan lakukan program screening untuk kelas-kelas tertentu seperti kelas 4, 5, dan juga 6. Terkait dengan apa? Terkait dengan proses seleksi menjadi calon peserta pramunakosya atau munakosya. Nah, ini akan dilakukan oleh guru UMI yang ada di sekolah. Ini mungkin berjalan selama 2 pekan dan hasilnya nanti akan disampaikan langsung kepada ayah bunda sekalian. Nah, ini sedikit ilustrasi ayah bunda ya. Saya akan ambil samplingnya dari kegiatan pramunakosya tahun sebelumnya. Jadi kurang lebihnya anak-anak itu akan di tes, diuji kurang lebih 1 sampai 3 anak gitu. Lalu yang berikutnya, ketika anak-anak ini sudah terseleksi dengan baik, hasil penilaian yang cukup baik, maka dari sini menjadi landasan kita untuk merekomendasikan anak-anak tersebut kita kirimkan ke UMI pusat untuk didaftarkan sebagai munakosya. Jadi pramunakosya ini sifatnya lebih terbuka ya bunda. Tapi kalau munakosya itu sifatnya lebih spesifik. Karena apa? Karena kami mengajukan nama-nama tertentu untuk didaftarkan ke munakosya. Seperti itu mekanismenya. Nah, setelah pramunakosya selesai, tentunya sebelum ada fase munakosya ini, kami tetap mengadakan fase remedial ayah bunda. Artinya mungkin ada siswa yang hanya standarnya dalam setoran hafalan ini cuman kurang maksimal saja. Bukan tidak hafal sama sekali, tapi lebih kurang maksimal, itu bisa diperbaiki pada fase remedial. Nah, remedial ini estimasi waktunya mungkin di antara awal Januari dan juga pertengahan Januari. Setelah itu, ketika di remedial ini memungkinkan untuk bisa maju ke munakosya, maka nama tersebut juga pasti akan kita rekomendasikan untuk kita daftarkan ayah bunda. Nah, pada tahap munakosya, proses penilaian ini berlangsung dengan pengujinya dari trainer UMI pusat. Artinya kita tidak ada hak dan juga wewenang untuk memberikan penilaian pada tahap ini ayah bunda sekalian. Artinya objektivitas penilaian ini sumbernya dari trainer UMI. Mereka datang ke sekolah kita dan mereka menguji anak-anak kita dan langsung ini menjadi penilaian di sertifikat yang akan nanti dipublish atau diberikan kepada anak-anak pada saat khataman atau imtihan Al-Quran. Seperti ini mekanismenya kurang lebih ayah bunda. Artinya munakosya sendiri tidak jauh berbeda mekanismenya dengan pramunakosya. Yang berbeda hanyalah pengujinya saja. Kalau pramunakosya itu dari guru sekolah,
Kalau munakosyah dari trainer Ummi Pusat. Seperti itu ya Bunda ya. Ini hasil ilustrasi tahun sebelumnya. Lalu yang berikutnya, setelah anak-anak melewati fase munakosyah dan dinyatakan lulus, maka anak-anak berhak untuk diapresiasi melalui wisuda bersama ayah bunda sekalian yang akan diundang juga dalam salah satu acara khusus. Dan tentunya bukan hanya khotaman saja ya bunda. Di sini ada proses ujian juga. Kalau yang sebelumnya itu proses ujiannya ini sifatnya privat, ya cuman dilihat sama satu penguji saja atau dengan beberapa temannya. Namun pada fase khataman atau khatmul Quran, di sini juga ada fase di mana anak-anak kita akan diuji secara publik di hadapan orang tua. Bahkan ayah bunda sekalian juga bisa menguji langsung anak-anak ibu ayah bunda sekalian di hadapan audiens yang lain. Ini menandakan sebagai pembuktian kuat bahwasanya anak-anak kita memang layak dan memang pantas untuk menerima apresiasi berupa wisuda khataman Al-Quran tersebut. Dan ini tentunya prosesnya sangat panjang ayah bunda sekalian. Dan ini butuh perjuangan yang luar biasa, support dari kita sebagai guru Al-Quran di sekolah maupun ayah bunda sekalian yang ada di rumah. Dan tentunya proses seperti ini tidak bisa kita lewati salah satunya. Maksudnya tidak bisa kita tidak ikut serta dalam salah satu tahapan tersebut. Karena apa? Karena ini adalah bagian daripada program dasar dari metode UMI tersendiri itu. Baik ayah bunda sekalian, saya akan coba jelaskan dulu siapa saja yang berhak untuk mengikuti kegiatan pramunakosyah, munakosyah maupun khataman Al-Quran. Yang pertama adalah kategori tartil ayah bunda. Kategori tartil ini adalah siswa-siswa yang memang sudah menuntaskan jilid gharib dan juga jilid tajwid. Melalui apa? Melalui tes jilid yang diadakan oleh sekolah. Jadi ibunda sekalian, saya selaku koordinator Al-Quran di As-Sa'adah ini memang ditugaskan khusus oleh tim UMI Foundation dalam mekanisme programnya sebagai penguji ketuntasan daripada pencapaian belajar anak-anak di sekolah. Jadi mekanismenya adalah ketika anak-anak ini selesai belajar atau selesai pembelajaran jilid tajwid, maka mereka sebelum diikut sertakan dalam pramunakosyah, mereka harus lulus tes jilid dulu melalui saya. Jika memang belum selesai, maka tidak bisa diikut sertakan dalam tes jilid. Tidak bisa diikut sertakan dalam kegiatan munakosyah dan juga khataman maupun imtihan. Kenapa? Karena memang salah satu aspek penilaian dalam kategori tartil adalah pertama mereka harus tuntas jilid tajwid, yang kedua mereka harus sudah bisa menghafal surah An-Nas sampai surah Al-A'la. Seperti itu Bunda. Lalu di bawah dari jilid tajwid ada jilid gharib. Dan ini juga diikut sertakan ayah bunda sekalian. Di bawahnya juga ada jilid Al-Quran. Dan anak-anak selain dia harus menguasai komentar maupun penjelasan uraian materi tentang tajwid, mereka juga harus menguasai dalam segi tilawahnya juga. Artinya berarti ada 3 aspek yang harus dia kuasai jika ingin mengikuti munakosyah tartil. Yang pertama harus menguasai tilawahnya, lancar dalam konteksnya. Lalu yang kedua, menguasai materi gharib dan juga tajwid. Yang ketiga, harus menghafal surah An-Nas sampai dengan surah Al-A'la. Ini yang menjadi fokus dasar kita dalam kategori tartil. Lalu yang kedua, yang akan diikut sertakan dalam munakosyah adalah kategori tahfidz. Kalau dalam program semester kita, ayah bunda sekalian, mungkin di sini saya akan menyapa ayah bunda sekalian yang anandanya sedang di kelas 4. Kalau dalam target prosem atau program semester ganjil yang pernah disampaikan oleh teman-teman kami pada saat studium general, kelas 4 itu insya Allah akan tuntas juz 30-nya pada akhir Desember semester ganjil. Dan ini memberikan peluang kepada anak-anak kelas 4 untuk bisa ikut serta kategori tahfidz dalam munakosyah maupun pramunakosyah. Seperti itu ayah bunda. Bagaimana yang belum di kelas 5 atau gagal pada saat kelas 4 atau dan seterusnya kelas 6-nya
baru mencoba tahfidz 30 munakosyahnya karena kelas 5-nya mungkin gagal, kelas 4-nya juga masih gagal. Tetap diperbolehkan, bahkan sangat disarankan untuk mencoba kembali untuk ikut serta pramunakosyah pada tahun ini. Karena memang fokus kewajiban kita penuntasan program sekolah, seminimal-minimalnya siswa itu sudah sertifikasi atau sudah lulus uji juz 30. Itu yang pertama. Untuk yang sudah tarkil, apabila belum tuntas juz 30-nya atau belum munakosyah juz 30-nya, maka akan difokuskan untuk munakosyah juz 30 dulu. Meskipun dalam program semester tahfidznya dia atau anak-anak sedang berjalan dalam juz 29 atau juz 28. Jadi ini bertujuan agar ketuntasan siswa dalam menghafal tetap dalam urutan yang tertib, tidak lengkap-lengkap. Jadi harapannya adalah 30, 29, 28, 27 sampai 26 baru pindah ke juz 1. Kenapa? Karena memang mekanisme yang dianjurkan dan juga ditetapkan oleh lembaga UMI seperti demikian, ayah bunda sekalian. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk kelas 4 berharap sekali program untuk ikut serta munakosyah juz 30 kategori tahfidz juz 30 ini bisa berjalan dengan maksimal pada tahun ini, ayah bunda sekalian. Begitu juga kelas 6. Saya akan menyapa yang kelas 6. Kelas 6 pun menjadi harapan kami karena kesempatan yang tersisa itu hanya 1 kali lagi, maka berharap sekali untuk bisa digiatkan atau digiatkan anak-anak berlatih murojaah surah-surah yang ada di juz 30. Meskipun yang tadi saya bilang program semester kelas berjalannya di juz 29. Harapannya apa? Harapannya agar ananda sekalian memiliki portofolio yang kuat juga untuk mendaftar ke sekolah-sekolah yang diinginkan dengan membawa hasil sertifikasi tahfidznya. Karena yang kita tahu ayah bunda sekalian, sekarang sekolah-sekolah menengah pertama maupun lanjutannya sangat mengistimewakan anak-anak yang sudah punya hafalan. Ini tentunya bisa menjadi nilai plus anak-anak atau ayah bunda sekalian dalam putra-putrinya untuk mendaftarkan ke sekolah yang diinginkan, ayah bunda sekalian. Baik, ayah bunda sekalian, kita akan berlanjut. Jadi terkait dengan harapan-harapan tersebut, guru-guru yang ada di Asa'adah, tentunya guru Al-Quran, melakukan banyak upaya dan juga ikhtiar agar anak-anak yang diampunya ini bisa mendapatkan hasil yang diharapkan maupun hasil yang diinginkan. Maka dari itu izin saya menyampaikan kepada ayah bunda, ini sebagai ikhtiar daripada guru Al-Quran, bahwasanya insya Allah untuk beberapa kelompok, terutama ini kelompok Al-Quran ke atas ayah bunda sekalian, maka kita akan upayakan melalui penerapan target tilawah untuk jilid Al-Quran, gharib dan juga tajwid. Tujuannya apa? Dari apa yang saya dapati di tahun kemarin itu, ternyata anak-anak itu mudah menghafal materi gharib, mudah menghafal materi tajwid secara intelektual, tetapi secara pembiasaannya anak-anak ternyata masih kurang maksimal dalam konteks tilawahnya. Artinya tilawahnya sendiri mungkin masih terbata-bata atau juga tilawahnya masih terasa tersendat-sendat atau lambat dalam membaca Al-Qur'annya. Karena memang kelancaran ini sangat berpengaruh sekali terhadap pembiasaan anak-anak untuk tilawah harian dimanapun ia berada. Kalau di sekolah sudah didawamkan, tetapi ternyata dengan waktu 70 menit, waktu 60 menit bersama guru Al-Qur'annya, dan juga dengan jumlah rasio anak-anak yang ada di kelompok, ternyata memang anak-anaknya harus butuh tambahan waktu ayah bunda sekalian untuk tilawah di rumah. Dan ini tidak serta-merta menjadi usulan tanpa ada bukti melalui fakta ya bunda sekalian. Tentunya program ini saya tawarkan ke ayah bunda sekalian atas dasar ada beberapa dari guru kami yang sudah menerapkan metode tilawah target tilawah harian ini
dan memang memiliki dampak cukup baik terhadap perkembangan kemampuan baca anak-anak kita. Lalu saya coba perjelas bahwasanya terkait dengan target tilawah harian ini tentu ada syarat-syarat khusus, dan saya sudah berkonsultasi dengan Pak Rizky selaku wakil kurikulum, juga Bu Intan selaku kepala sekolah, dan juga Umi Foundation yang memiliki metode Al-Quran yang kita gunakan ini. Jadi mekanismenya adalah untuk jilid Al-Quran, setidaknya dalam tilawahnya anak-anak kita harus punya target minimal membaca perharinya itu 2 lembar daripada Al-Quran. 2 lembar itu berarti ada 4 halaman ayah bunda sekalian. Karena kita dapati anak-anak ini pandai sekali dalam membaca, tapi masih terkesan lambat. Yang kita harapkan adalah ketika masuk ke dalam fase jilid Al-Quran, anak-anak ini mampu membacanya dengan terampil dan juga cekatan. Maka dari itu 2 lembar ini menjadi standar minimum. Standar minimum anak-anak punya target tilawah harian. Lalu yang berikutnya adalah gorib. Untuk jilid gorib, minimal anak-anak dia membaca Al-Quran 4 lembar per hari. Artinya 8 halaman ya bunda. Jadi jangan lagi membaca Al-Qurannya itu kita kasih waktunya 1 halaman cukup atau 1/4 halaman cukup. Ini bagi kita guru Al-Quran yang ada di sekolah, ini masih terasa kurang untuk memaksimalkan kemampuan anak. Jadi agar anak-anak lebih banyak waktunya untuk bersama Al-Quran, maka kita akan tambahkan porsinya 4 lembar minimal per hari. Begitu juga dengan tajwid ayah bunda sekalian. Nah, ketika anak-anak sudah terbiasa membaca 2 lembar, 4 lembar, maka ayah bunda sekalian bisa menaikkan kadar minimalnya. Kalau memang anak-anak 4 lembar ini terasa mudah, mungkin tertuntas cuman 15 menit atau 20 menit, maka ayah bunda bisa naikkan lagi. Artinya porsi-porsinya kita naikkan secara bertahap. Sehingga anak-anak nanti target harapan kita adalah ketika jilid Al-Quran, tesnya minimal ketuntasannya ketika tilawah mandirinya mencapai 5 juz, itu bisa diikutsertakan ke dalam tes jilid. Tentunya ini jadi punya dampak ya bunda sekalian. Ketika anak-anak sudah tilawah sebanyak 5 juz secara mandiri, tanpa dibantu ya bunda sekalian, maka itu akan berdampak baik ketika ia sudah diajukan tes jilid. Begitu juga dengan gorib. Minimal untuk mengajukan tes gorib ke koordinator Al-Quran, setidak-tidaknya ia sudah menuntaskan tilawah dari juz 6 sampai juz 15. Jadi minimal-minimalnya anak-anak tuntas juz 15 tilawah mandirinya. Lalu untuk dia bisa tes jilid tajwid, maka minimal ia menuntaskan, bukan minimal lagi berarti, dia harus sudah khatam. Jadi ketika anak-anak sudah khatam, maka ia baru bisa diajukan tes jilid tajwid. Ini akan relevan dengan kegiatan khataman Al-Qur'annya. Karena di kegiatan khataman Al-Quran, anak-anak berarti dianggap sudah tuntas membaca Al-Quran atau sudah khatam 1 kali. Itu harapan kita ya bunda sekalian. Lalu ikhtiar yang kedua adalah melalui administrasi atau pemantauan secara laporan ya bunda sekalian. Jadi ini kurang lebih nanti kita akan pakai mekanismenya ketika nanti Ananda itu membaca Al-Quran di rumah, maka ayah bunda sekalian bisa memberikan checklist ataupun tanda di form yang diberikan oleh guru kelompoknya. Mungkin ayah bunda sudah membuat grup ya masing-masing di kelompok masing-masing. Nah, ini grup yang sudah dibuat oleh guru kelompok, tentunya digunakan untuk laporan-laporan tilawah hariannya. Jadi kalau yang kita lihat sebelah kanan ini ayah bunda sekalian, ini nanti diisi oleh orang tua murid. Setiap harinya ini akan diposting belangko kosongnya oleh guru kelompok dan akan ayah bunda isi itu. Kalau memang nanti sudah sesuai target, kasih checklist. Kalau melampaui target, kasih bintang. Kalau tidak sesuai target atau sakit, qadar Allahnya tidak mencapai target, maka dikasih icon tertentu. Nah, ketika tidak ada kabar, maka nanti guru kelompok berhak memberikan silang di nama Ananda tersebut. Setiap pekannya akan direkap ayah bunda sekalian sebagai bukti
bukti laporan guru kelompok terhadap rekapan perkembangan tilawah anak. Jadi terlihat di sini ayah bunda, yang rajin-rajin, yang selalu melampaui batas terlihat, yang tidak melampaui batas akan terlihat juga, dan seterusnya. Nanti rekapan ini akan direkap kembali oleh saya melalui G-form yang saya berikan kepada teman-teman saya agar bisa terpantau sudah sampai mana juznya, sudah sampai surah apa, sudah sampai ayat berapa. Dan ini akan menjadi data kami, perkembangan bahwasanya anak tersebut ikhtiarnya sudah berjalan dengan baik atau belum. Nanti ayah bunda akan merasakan sendiri, atau mungkin nanti ayah bunda sekalian yang sudah menjalani program ini dari guru kelompoknya mungkin bisa memberikan testimoni kepada teman-teman ayah bunda yang lain agar bisa memberikan keyakinan bahwasanya program tilawah yang kita tawarkan ini itu sangat berdampak sekali kepada perkembangan anak-anak kita semuanya. Baik ayah bunda sekalian, untuk sebagai pembukanya itu mungkin kurang lebihnya. Jika memang nanti ada diskusi-diskusi yang kita bahas, itu akan lebih baik untuk evaluasi tentunya dari program yang saya tawarkan, dan juga tentunya ini harapannya adalah apa yang kita tawarkan itu bisa menjadi kebaikan bersama tentunya buat anak-anak kita semuanya. Baik ayah bunda sekalian, sedikit saya akan menyampaikan terkait dengan mekanismenya sekarang. Waktu kelas 6 itu ada masukan dari salah satu orang tua murid juga. Bagaimana sih teknis pelaksanaan pramunakosyah? Kok anak saya tidak lulus ya? Itu kan pertanyaannya. Nah, kita sendiri sudah punya SOP pada tahun sebelumnya. Memang jujur saya akui memang sangat ketat sekali dalam fase pramunakosyah. Makanya anak-anak ada yang nyeletuk ya bunda sekalian. Wah, enakan munakosyah dibanding pramunakosyah, seperti itu. Karena memang kita harapannya adalah apa yang kita presentasikan ke tim UMI adalah hasil-hasil yang memang sudah melewati penjaringan yang sangat baik. Namun saya akan bahas kembali dengan ayah bunda. Mungkin ada yang mantul ya mic-nya di mute. Kita akan coba kasih gambaran ke ayah bunda sekalian. Pramunakosyah itu setiap penguji, ini pada bagian keempat yang SOP yang saya buat. Setiap penguji itu bertanggung jawab dalam kategori yang sudah ditentukan. Nah, penguji diperbolehkan menguji maksimal 3 peserta dalam sekali tes. Ini khusus kategori tahfidz. Dan penguji hanya diperkenankan menguji 2 peserta sekaligus dalam sekali tes untuk penguji tartil. Dan ayah bunda sekalian harus ketahui bahwasanya penguji diperbolehkan menguji maksimal 3 peserta ini mekanismenya bisa sambung ayat, bisa membaca satu surah dan berpindah ke tempat berpindah dengan satu peserta ke peserta yang lain dan seterusnya. Jadi variabel pengujiannya itu beragam. Nah, ini di bawah saya akan sampaikan. Untuk jilid tahfidz atau kategori tahfidz juz 30 itu akan terbagi ke dalam 4 segmen atau 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahfidz 1. Tahfidz 1 ini adalah surah An-Nas sampai surah Az-Zalzalah. Ananda akan diuji dengan cara mereka harus membaca full satu surah. Jadi tidak ada yang terlewat tuh. Mereka harus baca wajib semuanya ini satu surah. Setelah itu masuk ke penguji kedua ayah bunda sekalian, yang bertanggung jawab dalam jilid kategori tahfidz 2. Di mana kategori tahfidz 2 ini mereka harus membaca lengkap surah Al-Bayyinah sampai surah Al-Ghasyiyah. Lalu jika memang surah yang diujikan panjang, jika waktunya memang sempit, maka mekanismenya adalah dipotong 5 ayat atau 7 ayat awal pertama, lalu disambung ayat. Seperti itu. Lalu setelah Ananda ini selesai jilid tahfidz 2 tesnya, maka masuk ke fase tahfidz 3. Surah-surahnya sudah mulai banyak. Tetapi mekanismenya tidak membaca semuanya, melainkan sambung ayat. Yang saya dapati dari tahun kemarin itu adalah, mungkin ayah bunda saat melatih Ananda di rumah itu, membacanya satu surah full. Anak-anak bisa sambung. Tetapi pada kenyataan di lapangan, anak-anak tidak siap untuk menyambung ayat yang dibacakan oleh penguji. Artinya ketika dibacakan tengah-tengah surah itu, anak-anak ngeblank, Bu. Ayah bunda sekalian. Dan ini yang menjadi penilaian penguji pramunakosyah maupun munakosyah. Artinya kekuatan hafalannya kurang. Karena kekuatan hafalan itu akan bisa dibuktikan dengan metode sambung ayat. Lalu yang berikutnya,
tahfidz 4. Tahfidz 4 ini terdiri dari surah Al-Infitar dan surah An-Naba. Dan ini sama ibunda sekalian, metodenya adalah sambung ayat. Jadi anak-anak ini disuruh membaca awal-awal dulu sampai di stop sesuai dengan kebutuhan oleh penguji, lalu diminta untuk menyambung ayat, meneruskan ayat yang dibacakan oleh penguji. Begitu juga juz 29 dan 28. Artinya tidak dibaca semua surahnya, ayatnya, tetapi hanya sebagian, lalu dilanjutkan dengan metode sambung ayat. Lalu untuk tartil ibunda yang tadi saya sampaikan, mereka ini membaca satu lembar soal tajwid dan juga satu lembar soal gharib. Jadi penguji itu menyiapkan beberapa lembar soal tajwid dan gharib yang dicampur dan anak-anak ini tidak mengetahui materi apa yang akan mereka dapati. Dan ketika ditunjukkan soalnya, mereka harus bisa membaca, satu, kedua bisa harus menjawab soal-soal yang ada di lembar tersebut. Lalu mereka juga wajib menyetorkan atau diuji hafalannya dari surah An-Nas sampai dengan surah Al-A'la. Lalu dari segi kriteria penilaian, ayah bunda sekalian, dari jilid tahfidz yang kita nilai adalah kelancarannya. Indikatornya adalah ketidaksempurnaan kaidah tajwid, maka akan dikurangi 5. Jadi ketika Ananda ini baca hafalannya ini tidak sesuai dengan tajwid, padahal guru kelompoknya sudah mencontohkan sesuai dengan tajwid, maka ada ketidakmaksimalan dalam sesuai itu, kita kurangi 0,5. Seperti itu. Jadi dan seterusnya, misalkan ini ketidaksempurnaan kaidah tajwid dan juga hafalan, maka akan dikurangi 0,5. Misalkan dia lupa. Nilai yang diberikan poin awalnya adalah 10, lalu berkurang 0,5, lupa lagi 0,5 lagi, lupa lagi 0,5 lagi sampai habis nilainya. Artinya kalau sudah sampai 4 kali lebih dibantu, maka anak-anak tersebut belum terampil dalam membaca surah tersebut, seperti itu. Lalu untuk tartil itu skornya 10, yang dinilai adalah mura'atut tajwidnya atau konsistensi penerapan kaidah tajwidnya, yang kedua kalimahnya, lalu kelancaran, pengaturan nafas juga dinilai, kesempurnaan wakaf dan ibtida. Jadi ketika anak ini membaca satu ayat panjang, maka akan dilihat juga cara dia berhenti saat nafasnya habis, saat dia melanjutkan bacaan, apakah sudah sesuai dengan kaidah atau belum. Karena memang di level Al-Quran, kaidah wakaf ibtida ini akan lebih banyak materinya. Kan mulai itu di jilid 6 ayah bunda, mungkin ada yang anandanya sudah jilid 6. Jilid 6 akhir itu sudah mulai dikenalkan dengan tanda wakaf, sudah mulai dikenalkan dengan cara wakaf dan ibtida, dan seterusnya di Al-Quran itu malah dimaksimalkan kembali. Lalu dari segi fasahah, tentu ada penilaian mura'atul huruf, ada mura'atul harakah, apakah suka salah harokatnya atau hurufnya kurang sempurna, begitu juga mura'atul sifat. Ya. Dan juga yang terakhir adalah kelantangan suara. Lalu berikutnya ada materi gharib. Total skornya 10. Jadi poin-poinnya banyak sekali ibunda sekalian. Nah, ketika anak-anak ini diberikan skor 10, tentunya soalnya juga ada 10 ibunda dalam satu lembar itu. Jadi 3 soal membaca ayat, memberikan komentar dan gharibnya, 4 soalnya menyebutkan komentar dan gharibnya. Begitu juga dengan tajwid. Anak-anak itu akan diuji 5 soal acak mengenai teori tajwid yang sudah ia pelajari. Lalu ada 5 soal yang akan dilontarkan oleh penguji terkait dengan bedah ayat. Jadi anak-anak ini akan diuji apakah ia mampu memahami konteks ayat yang dia baca dan bisa menguraikan hukum bacaannya. Lalu untuk tahfidz surah Al-Fatihah, An-Nas dan surah Al-A'la tentu sama dengan penilaian kategori tahfidz. Ayo bunda sekalian, lalu masuk ke bagian ke-7 terkait dengan teknis penilaian. Setiap satu surah diberi nilai 10. Nah, apabila peserta dapat membaca dengan lancar dan juga benar. Nah, ini mekanismenya ini mungkin yang tidak tersampaikan tahun sebelumnya. Bila bacaan keliru atau terlupa, lalu ia bisa memperbaiki dan melanjutkan bacaan ayat sendiri, maka tidak ada pengurangan nilai. Ini yang paling penting poin ayah bunda sekalian. Ketika anak-anak ini lupa itu suatu fitrah juga ayah bunda sekalian, tapi ia mampu untuk melanjutkan kembali, tanpa dibantu oleh guru, meskipun sudah ditegur, maka tidak ada pengurangan nilai di sini. Tetapi jika bacaannya keliru, terputus di tengah-tengah ayat, atau tidak sempurna dalam melafalkan kalimat, lalu sudah diingatkan penguji nih, sudah dibantu di awalnya, tapi lupa lagi, dibantu lagi di awalnya, lupa lagi.
ketika sudah dibantu sampai pertengahan, lalu dia baru bisa melafalkan akhir ayatnya tersebut, maka setiap kesalahan yang sudah dibantu itu akan dikurangi 5. Nah, ini menjadi masalah. Jadi kalau misalkan sederhananya ayah bunda sekalian mau menguji anak di rumah, satu ayat nih baca nih, anaknya lupa, ayah bunda bantu, dia bisa baca lagi lanjut, lupa lagi, ayah bantu lagi, lupa lagi. Kalau total ayah bunda menghitung sudah sampai 5, berarti tandanya anak tersebut belum kuat hafalannya pada surah itu. Seperti itu ayah bunda sekalian ya. Lalu dalam kriteria kelulusan, peserta dianggap lulus jika nilai tiap surah materi atau materi tartil minimal 8,5. Berarti kita di sini memberikan standar 3 kesalahan dalam konteks bantuan. Seperti itu. Jadi kalau sudah 3 kali kesalahan dengan cara dibantu, atau lebih, maksudnya di atas 3 kali, maka sudah dianggap remedial. Nah, di sini disebut nih, peserta dianggap tidak lulus jika nilai di bawah 8,5. Atau mencapai lebih dari 50% dari total surah atau total materi yang tartil yang diujikan. Jadi bunda sekalian, jika dari surah An-Naba sampai surah An-Nas ini lebih dari kurang dari 50% surah yang remedial, maka itu dianggap tidak lulus bunda sekalian. Kalau sudah sampai setengahnya dianggap tidak lulus. Tapi peserta dapat mengikuti remedial apabila nilai di bawah 8,5 setidaknya dari maksimal 3 surah dalam tahfidz 3 dan 4 atau 3 surah dalam tahfidz 29 atau 28 atau 2 poin soal materi tartil. Jadi ayah bunda sekalian, remedial akan diberikan kesempatannya bagi anak-anak yang cuma 3 surah, hanya 3 surah dalam tahfidz 3 maupun tahfidz 4, atau ini surah-surah panjang ayah bunda sekalian, ia tidak terampil. Seperti itu. Begitu juga dengan juz 29 dan juga 28. Peserta yang mampu menuntaskan remedial dapat dianggap lulus bersyarat. Maksudnya lulus bersyarat adalah peserta atau siswa ini tetap dihimbau untuk menguatkan murojaahnya atau merutinkan tilawah dan juga hafalannya di rumah. Artinya nih dijaga baik-baik, jangan sampai terlalaikan, karena ketika terlepas saja murojaahnya, maka hafalannya akan mulai menurun lagi. Penentuan peserta remedial pun dapat dilakukan dalam bentuk musyawarah penguji. Tentunya kita berikhtiar ayah bunda sekalian ya, melihat dari keinginan siswa, tekad siswa dalam aktivitas persiapan munaqasyah, tentu itu akan menjadi penilaian kita juga untuk meluluskan atau tidak peserta yang remedial. Dan ayah bunda sekalian, di sini ada segmentasi terkait dengan tata tertib penguji. Kita pun membuat kesepakatan dan membuat komitmen bersama. Penilaian kita tentunya bersifat objektif. Lalu kita sepakat tahun kemarin itu dilarang untuk mengurangi standar penilaian. Nah, metode kita dalam menilai anak-anak saat pramunaqasyah adalah penguji diperkenankan untuk menegur peserta terlebih dahulu dengan ketukan maupun ucapan. Jadi ketika Ananda ini lupa atau salah membaca, maka kita minta untuk ulangi dulu. Atau kita beri ketukan kode, anak-anak sudah paham ayah bunda sekalian. Ketika dikasih ketukan kode, maka anak-anak itu akan mencoba memperbaiki bacaannya. Lalu apabila peserta lupa keliru menjawab membaca soal dan perintah sampai dengan 3 kali, jika sudah yang keempat kalinya, maka penguji diperkenankan untuk memberi clue atau awal kata ya kalimat bantu ya di awal kata atau potongan ayat pada peserta. Jadi sampai 3 kali dulu tuh ayah bunda. 3 kali kasih ketukan, 3 kali kasih ucapan, tolong diulangi lagi. Nah, tuh. Kalau sampai enggak juga baru dibantu. Nah, dibantu itu baru ada pengurangan nilai. Seperti itu ayah bunda sekalian. Ini saja masih ada lagi ya, maaf. Nah, batas maksimal penguji membantu memberitahu sebanyak 4 kali. Yang berakibat peserta otomatis tidak lulus dalam surah yang diujikan. Jadi kalau sudah 4 kali, kita tidak bisa membantu banyak, artinya nilainya sudah di bawah 8,5 gitu. Lalu yang berikutnya, penguji diperkenankan untuk membantu peserta melanjutkan ayat sebanyak 2 kali. Jika sudah melebihi, maka diperkenankan untuk mengambil soal ayat lain dengan maksimal 3 kali kesempatan atau 3 kali dibantu. Gitu. Jadi ketika anak itu memang sulit, kita akan coba pindah ke ayat yang masih di dalam satu surah tersebut. Begitu ya bunda sekalian terkait dengan penjelasan saya, mekanisme pramunaqasyah mungkin sudah cukup membantu terkait dengan bayangan
pengujiannya seperti apa. Dan ini harapannya sekali lagi ayah bunda bisa mempersiapkan lebih baik lagi di rumah aktivitas untuk murojaahnya. Besar harapan saya untuk bisa kita saling bersinergi menghasilkan hafalan anak-anak maupun keterampilan anak-anak dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu saja, itu sebagai pembuka dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang kurang mohon dilengkapi, jika ada kesalahan itu sumbernya dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya pribadi dan juga kepada kita semuanya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarul atas pemaparannya. Untuk masuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya. Baik, masuk acara sesi tanya jawab dan diskusi ya Ayah Bunda. Kami persilahkan bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya dengan membuka kameranya. Bu Intan, setelah sesi jawab. Coba tanya aja gini, pertanyaan. Ya, kami persilakan Ayah Bunda. Bu Intan, raise hand, silakan Bu Intan. Ada yang bisa. Banu, ya ada Ayah. Ya, cek. Assalamualaikum. Suara jelas? Waalaikumsalam. Jelas Pak. Jelas Pak, silakan. Ya, terima kasih. Silakan Amin dulu deh. Oh iya. Bapak, Ibu, tadi kan saya lihat ada grup yang dibuatkan oleh gurunya gitu. Tapi saya tanya sama anaknya, Banu ada nggak grup yang dibuatkan gurunya sehingga ada target-target yang bisa dicapai? Nggak ada katanya gitu. Apa memang belum berlangsung atau baru mau akan diadakan? Terima kasih. Iya. Mungkin Nabi mau nambahin? Iya, terima kasih. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memotivasi Banu dalam hal ini, yang kan kalau hafalan yang bukan buat munakosyah, hafalan dia yang dari sekolah kalau nggak salah juz 29 anak ya. Nah, tapi kan munakosyah ini juz 30 Ustaz ya, betul ya? Mulai dari An-Naba sampai An-Nas. Nah, saya sekedar memberikan tips yang mungkin buat saya pribadi, tapi ya Allah alam ini berlaku buat anaknya mudah-mudahan. Tapi saya mungkin juga ingin menanyakan feedback ke Bapak Ibu, khususnya dari Ustaz-Ustazah yang langsung mengajar tahfidzul Quran. Nah, saya bilang, Abang, coba diulang-ulang saja bacaannya. Kan memori dia sudah pernah menghafal tuh. Tapi ya maklum ya Ustaz-Ustazah ya kan kebolak-balik surat ini nyasar ke ayat ini kan gitu. Nah, saya bilang ulang-ulangi saja bacaannya dan dilihat, dibaca, betul-betul dibaca. Artinya seperti orang tilawah gitu. Tapi kan memori itu sudah menghafal. Nah, dengan adanya memori yang sudah menghafal itu, kemudian diulang gitu, idealnya kalau bisa tiap hari tentu ya. Syukur-syukur satu hari bisa 1 juz full. Nah, mohon izin Bapak Ibu Ustaz-Ustazah, kira-kira metode seperti ini apakah cukup tepat atau tidak? Jadi nggak lantas ditutup kitabnya dia seperti orang menghafal lagi, enggak. Dibaca aja, cuman repetisinya terus-menerus kalau bisa gitu dianya. Tinggal kita menyemangati anak-anak ini. Itu aja kali Ustaz, Ustazah, Bapak Ibu guru, dan pertanyaan istri saya tadi mudah-mudahan juga mewakili kalau ada orang tua lainnya. Sementara itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Banu ya? Iya, Banu. Iya, betul. Banu Muhammad Aun Tamam, kelas 6, Gifari. Saya jazakallah Pak. Ada lagi? Kita tampung dulu ya. Saya Ustadz. Ya, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni, Bunda dari Al-Basiyah kelas 4 Ibnu Abbas. Izin bertanya Ustadz Sahrul,
mengenai untuk pramunakosa yang tartil ya. Saya lihat baca itunya kok banyak banget jadi deg-deg sayanya sebagai orang tua. Nah itu untuk ada waktunya nggak Ustadz, umpamanya untuk pramunakosanya itu berapa hari? Mengingatkan itu materinya yang saya baca tadi itu kan banyak banget. Nah itu juga ada tahfiznya dari surat An-Nas sampai Al-A'la ya Ustadz ya tadi ya. Itu apakah dibaca, hanya dibaca aja apa dihafal ya? Itunya apa namanya materinya. Terus andai kata ada range waktunya itu hari pertama apa aja, hari kedua atau hari ketiga apa aja, biarin apa sih anaknya mempersiapkannya memang benar-benar pintar gitu ya Ustadz ya. Syukran. Jazakallah khair Ustadz. Oh ya Ki, Bunda Alba. Satu lagi mungkin penanya ya, jadi 3 ya. Ya, silakan Bunda. Satu lagi. Mungkin ada yang mau bertanya. Dijawab dulu mungkin Pak Ustaz. Dipersilakan Bunda Cipka. Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin tidak bisa membuka kamera, Bu. Jadi saya mau bertanya, ini insya Allah JIPKA punya rencana untuk itu Bu, mengikuti tartil dan juz 29. Nah, itu kalau misalnya pramunakosa itu harus remedial itu waktunya itu dari pelaksanaan dengan remedial itu berapa lama? Kemudian untuk pelaksanaan pramunakosa antara tartil dengan yang tahfiznya itu waktunya pembagiannya seperti apa Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, tadi ada yang bertanya, 4-nya cukup deh. Kita Selanjutnya Bunda Aisyah ya tadi. Bunda Aisyah Astagina tuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebenarnya cuma mau ini aja, mendoakan semoga nantinya lancar semua anak-anaknya bisa mengikuti lulus tanpa ada yang remedi. Gini Pak, supaya ini aja, supaya nggak ada kesalahan kayak kemarin. Jadi Aisyah belum dapat sertifikat aja itu, maksudnya semoga nggak terulang lagi untuk tahun yang sekarang. Itu aja sih Pak. Mendoakan biar lancar semuanya. Aduh, saya ikut deg-degan juga ini untuk tartil. Jazakillah, ya, insyaallah. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bunda sekalian yang sudah menyampaikan pertanyaan maupun usulan, saya ucapkan terima kasih. Tadi Bunda Aisyah, saya jawab dulu ya. Ya memang ada beberapa sertifikat yang selalu saja ya tanda kutip tuh kesalahan dalam segi penulisan. Nah, ini sedang saya upayakan. Memang dampaknya memang cukup panjang ya Bunda ya ketika ada kesalahan penulisan itu. Karena memang mekanisme pencetakan sertifikatnya itu tidak di Jakarta ya Bunda. Jadi prosesnya bisa sampai 3 bulan, 4 bulan lebih. Jadi pencetakan itu prosesnya ada di Surabaya karena pusatnya itu ada di Surabaya. Jadi memang ketika ada kesalahan penulisan, ya mohon maaf ya Bunda sekalian, prosesnya agak cukup panjang. Tapi tetap kawal saja, saya juga akan terus mengawal sampai sertifikat yang sudah dikoreksi bisa kembali ke tangan Bunda Aisyah dan juga teman-teman yang lain. Berikutnya lanjut pertanyaan dari Bunda Ranti ya. Ini mungkin bisa bermanfaat buat ayah bunda yang lain. Jika ada siswa kelas atau siswa sekolah kita yang sudah mengikuti munakosyah di lembaga Quran lain gitu ya, dan sudah dinyatakan lulus Ummi Foundation, tinggal menunggu sertifikat, apakah harus sertifikasi juz 30-nya lagi di sekolah? Tentunya tidak ayah bunda sekalian, karena rilis sertifikat itu sama. Yang kedua itu lebih fokus di sekolah As-Sa'adah ini, concernnya adalah tartil. Jadi target kita adalah sebenarnya visi misi kita adalah tartil ayah bunda sekalian. Kalau Anda sudah tartil, besar kemungkinan untuk menghafal surah-surah
ataupun juz yang tersisa itu akan lebih singkat dan lebih mandiri biasanya. Karena memang antara pengajaran jilid 1 sampai jilid 6 dan jilid Al-Quran ke atas itu kita berbeda metode ya bunda sekalian. Kalau jilid 1 sampai jilid 6, guru-guru kelompok di Al-Qurannya itu menggunakan metode talaki. Artinya dicontohkan dulu bacaannya. Setelah dicontohkan bacaannya, baru anak-anak bisa berlatih di rumah. Beda dengan jilid Al-Quran. Karena jilid Al-Quran itu sudah lancar baca Al-Qurannya, maka sudah mulai diberikan kesempatan untuk mencoba menghafal di rumah, mempersiapkan hafalannya di rumah, dan mencoba menyetorkan hafalannya di sekolah sesuai dengan target prosemnya. Seperti itu ya bunda. Jadi untuk Raisya mungkin kalau sudah sertifikasi juz 30-nya lembaga dari lembaga lain, berarti fokus concernnya di tartilnya saja dulu. Jangan langsung ke 29 ayah bunda sekalian. Nanti jadi beban moral karena target kita bukan hafalan juz hafalannya dulu, tetapi ketuntasan belajar tajwidnya dulu, tahsinnya dulu. Lalu berikutnya, untuk siswa yang masih ummi tidak ada program tilawah harian. Lebih tepatnya bukan program tilawah harian, ibunda sekalian, tetapi program latihan kali ya. Karena kan ketika anak-anak ini esok harinya membaca halaman yang sudah ditentukan sesuai dengan penilaian di buku mutawa'ah, maka setidaknya mereka harus mempersiapkan bacaan tersebut besoknya. Gitu. Kelancaran diulang-ulang. Jadi bukan kuantitas yang dikejar oleh anak-anak yang jilidnya masih jilid ummi, melainkan kualitas bacaannya gitu. Jadi direpetisi terus saya bunda. Jangan kita lihat anaknya baru baca satu kali maksud saya, lalu selesai urusannya. Tidak, tetapi kita pacu mereka untuk mengulang bacaannya sampai punya kualitas bacaannya tanpa ada kesalahan ataupun koreksi dari kita. Seperti itu. Jadi lebih ke program latihan harian ya bunda ya untuk jilid yang masih ummi. Itu untuk bunda Milo ya, Milo atau Milo itu ya. Baik. Milo Pak. Milo ya. Ya, makasih Pak. Siap, sama-sama. Lalu tadi dari ayah Banu dan juga bunda Banu, metode murojaah seperti apa baiknya? Memang saya sedikit melihat dinamika pembelajaran anak-anak ketika menghafal itu, mereka startnya langsung menutup. Jadi Al-Qurannya ditutup langsung. Padahal itu salah satu keliru dalam menghafal Al-Quran. Baiknya ketika ia mau mulai menghafal atau memurojaah, baiknya memang harus dibuka dulu. Betul kata ayah Banu, harus dibuka dulu, baca dulu berulang kali sampai bacaannya tidak ada kendala atau tidak terbata-bata, baru segera ditutup. Nah, ketika ada ayat yang tidak hafal, guru-guru kelompok biasanya akan memberikan alat bantu di juz ammanya ataupun di Qur'annya. Misalkan ada ayat-ayat yang memang mirip nih. Kan juz 30 ini cukup cukup sulit di bagian tahfidz 3-nya ya ibunda sekalian, dan juga tahfidz 1 ya. Banyak ayat-ayat yang mirip, takutnya lintas surah jadinya dia setoran hafalannya. Dan ini butuh ditandai di kalimat-kalimat tertentu. Contoh misalkan surah At-Takwir itu ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini semuanya berawal dengan wa idza. Nah, ini kita harus beri pemahaman kepada anak-anak bahwasanya urutannya harus hafal gitu. Terkait dengan teknik mengetahui urutan hafalannya, kita bisa berikhtiar dengan berbagai cara. Artinya kita coba berpemahaman kepada anak jangan sampai kalimatnya tertukar ataupun berpindah surah bacanya. Itu mungkin ya lewat coret-coretan. Nah, berharap sekali ya bunda sekalian, ketika anak-anak ini menghafal Al-Quran, jangan sampai pindah buku juz amma atau Al-Qur'annya. Misalkan di sini pakai Al-Qur'annya ummi, tapi di rumah pakai Al-Qur'annya khot Utsmani ya, khot Madinah. Maka itu akan membingungkan anak-anak juga. Jadi harapan saya tuh Al-Qur'annya banyak coret-coretan, tapi coret-coretan dalam konteks latihan. Seperti itu. Tapi kalau memang anaknya tidak sudah punya teknik sendiri dalam murojaah maupun menghafal ayat-ayat baru tanpa dicoret-coret, itu tidak masalah juga. Itu ya ibunda ya, bunda Banu dan juga ayah Banu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Lanjut. Tentang grup gimana Ustaz? Ya, tentang grup yang saya tanyakan Pak. Tadi yang grup itu maksudnya apa ya? Grup target ya. Oh, target ya? Belum mulai ya ibunda ya? Di kelompoknya Banu sih nggak ada. Oh, baik. Nanti kita coba ingatkan kembali ya lewat grup kelompoknya. Jadi ini sebenarnya
belum rilis untuk seutuhnya. Jadi masih program penawaran kayak Bunda ini. Mungkin mudah-mudahan, bukan mungkin, kita berharap Senin depan sudah mulai berjalan. Saya akan bantu kawal juga ya Bunda sekalian program monitoring tilawah ini sehingga bisa berjalan seutuhnya dari semua kelompok-kelompok yang diharapkan ya Bunda sekalian. Makasih Bunda untuk mengingatnya, dibantu sekali untuk mengingatkan kita terus. Ya, sama-sama Ustaz. Sama-sama. Baik, berikutnya pramunakosah dari Bunda Alba. Berapa hari? Kalau tahun kemarin itu kan 1 hari ya, subhanallah. Jadi mungkin di sini ada ayah bunda yang anaknya sudah pernah ikut pramunakosah ya. Dari jam 7 sampai jam 3. Nah, untuk tahun ini insya Allah kita akan upayakan pramunakosah itu letaknya di jam-jam belajar Al-Quran siswa perjenjang. Jadi dalam 2 pekan itu, 1 pekan kita kan pembelajaran Al-Quran 4 kali. Terdiri 1 kalinya itu 70 menit. Maka jam tersebut akan kita gunakan untuk pramunakosah. Untuk urutan-urutannya atau timeline pengujiannya nanti akan kita sampaikan lagi ke ayah bunda sekalian melalui guru kelompok. Gitu. Lalu untuk tahfidnya yang dari surah An-Nas sampai Al-A'la. Tentunya kalau dalam bahasa tahfid ya menghafal ya Bunda Alba ya. Jadi bukan dibaca tapi dihafal gitu. Jadi anak itu selain harus menghafal komentar dan juga materi tajwid, mereka juga harus menghafal surah An-Nas sampai surah Al-A'la. Sebenarnya kalau dalam metode ummi yang seutuhnya, ketika anak sudah tartil atau sudah lewat sudah menguasai sampai jilid tajwid, sebenarnya itu program tahfidnya mengikuti sampai surah Al-A'la, hai Bunda. Jadi surah Al-A'la itu standar idealnya dari ummi. Nggak mungkin anak-anak itu sudah sampai jilid tajwid yang notabene-nya hafal bacanya sudah lancar, ia tidak sampai hafalannya surah Al-A'la. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dari segi program dari ummi juga tuh sudah melewati sudah sampai ke surah Al-A'la. Kita sendiri malah lebih dari itu. Jadi kemungkinan wajib dihafal, bukan kemungkinan. Artinya tahfidz 1 dan 2 itu bukan dibaca tapi dihafal. Seperti itu. Jadi dua kategori mereka harus menguasai. Tartil sama tahfidz 1 dan 2. Seperti itu Bunda Alba. Nanti ada pertanyaan lagi. Kalau anaknya pengen juz kategori tartil dan kategori juz 30. Nah, apakah nanti setoran tahfidz 1, tahfidz 2-nya ulang lagi gitu? Enggak. Nanti dia tinggal meneruskan aja tahfidz 3 dan 4-nya. Nanti kalau sudah ikut ujian tahfidz 3 dan tahfidz 4, otomatis dia bisa dapat sertifikat juz 30, artinya dalam 1 kesempatan dia bisa dapat 2 sertifikat gitu. Begitu ya Bunda Alba ya. Ya, alhamdulillah Ustaz. Syukran. Afwan. Lanjutnya untuk pelaksanaan munakosah dengan remedial, jenjangnya berapa lama? Jadi mekanisme remedial ini kita kasih waktu dari setelah pengambilan rapot PAS ganjil, itu ada libur sekitar 2 pekan ya Bunda sekalian sampai masuk di semester genap. Sebenarnya itu waktu yang cukup ideal untuk memantapkan hafalan anak maupun materi anak yang belum maksimal. Jadi kemungkinan remedial itu jaraknya sekitar 3 pekan dari pramunakosah maupun ya 3 pekan lah minimal seminimalnya sampai masuk pertama kali di semester genap. Dan dari remedial itu nanti kemungkinan jaraknya bisa 2 pekan untuk sampai ke munakosah. Dan pembagian tartil maupun tahfidz ya Ibunda sekalian. Ini Bunda Cifra tadi yang bertanya. Bagaimana mekanisme jadwalnya? Nanti kita akan rancang sedemikian rupa ya Bunda. Jadi kemarin juga banyak siswa yang mencoba dia ikut kategori tartil dan juga ikut kategori tahfidz juz 29. Ada juga kok. Dan ada juga yang lulus alhamdulillahnya. Mereka mengikuti jadwal itu dengan baik. Artinya kita akan coba siapkan penjadwalannya dengan baik untuk munakosahnya. Jadi harapan kita hanya kalau memang ikut 2, tentunya ini tantangannya lebih besar dan upayanya juga lebih besar. Maka dari itu harapannya adalah juz 29-nya terjaga dengan baik dan materi tartil juga terjaga juga dengan baik. Seperti itu Bunda Cifra ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bun. Wah ini muncul pertanyaan banyak sekali, Masya Allah ya. Oke baik, saya akan coba lihat di kolom chat. Atau ada yang, Bunda Mailo, ada mau tambahan? Iya Pak.
Pak Syahrul, maaf. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, Bu Intan, Waalaikumsalam. orang tua murid sekalian. Saya mau bertanya Bapak, untuk tadi kan remedial untuk pramunakosyah. Kalau untuk remedial kenaikan jilid UMI, itu jeda waktunya berapa lama ya Pak? Ini Milo itu dia kemarin ulang untuk kenaikan jilid ke UMI 6 tanggal 23 Agustus. Kira-kira untuk rentang waktunya untuk dia tes untuk kenaikan kenaikan jilid UMI-nya kapan gitu? Oke, Terima kasih. sama-sama Bunda. Ini maksudnya konteksnya pembelajaran sekolah ya. Ya. Baik, nggak apa-apa. Sekalian saya klarifikasi. Jadi ketika ada siswa yang tidak lulus tes kenaikan jilid, saya berikan evaluasi melalui buku mutabaah yang dipegang oleh anak-anaknya. Lalu kedua, saya berikan evaluasi catatan kepada guru kelompok melalui file tertentu. Jadi mungkin Bunda tidak bisa mengakses, hanya guru kelompoknya mengakses. Nah, Bunda itu dapat evaluasi dari saya melalui tulisan buku mutabaah. Jadi targetnya adalah misalkan Milo tidak lulus dalam tes kenaikan jilid. Nah, yang perlu diupayakan adalah yang catatan kekurangan dalam jilid yang ia sedang ajukan untuk tes jilid, itu yang harus dilancarkan dulu, Bunda. Jadi Bunda bisa berkomunikasi dengan guru kelompok di mana letak kekurangan atau kelemahan Milo dalam membaca jilid tersebut, di bagian mananya itu lebih spesifiknya. Saya suka nulis tuh, misalkan jilid 5 itu kan syarat untuk lulusnya adalah anak-anak ini harus menguasai panjang pendek, kedua sukun tasdidnya, yang ketiga adalah dengungnya. Ada beberapa hukum bacaan yang harus ditahan yang lama. Dan itu kalau misalkan masih belum menguasai salah satunya, maka bagi saya belum layak untuk lanjut ke jilid 6. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika saya lanjutkan ke jilid 6, maka anak tersebut akan lebih berat lagi dalam menguasai materi barunya. Kenapa? Karena yang sebelumnya saja masih belum tuntas penguasaan materinya. Harapan saya adalah ketika nanti Bunda ingin mengajukan Milo, misalkan melihat Milo ini kapan lagi ya untuk tes jilidnya, mungkin Bunda bisa memonitoring lewat buku mutabaahnya. Kalau di buku mutabaahnya evaluasinya memang kurang spesifik, nanti Bunda bisa berkomunikasi dengan guru kelompok. Makanya harapan kita ada grup kelompok adalah Bunda bisa berkomunikasi ya lewat WhatsApp dengan guru kelompok, di mana letak kekurangannya biar bisa saling mengisi satu sama lain. Ketika nanti ikhtiar guru kelompok di sekolah seperti A, maka Bunda bisa sama nih ikhtiarnya di rumah untuk melancarkan bacaan Milo di rumah, bagiannya sama, tidak berbeda. Seperti itu. Jadi untuk ukuran kapan bisa naik jilidnya tergantung nanti kelayakan yang diputuskan oleh guru kelompok itu sendiri Bunda. Jadi bukan masalah berapa hari harus datang lagi, enggak gitu. Tapi kalau anaknya memang sudah oke dalam bacaannya dan pemahaman jilidnya, maka dia bisa lanjut diajukan tes jilid seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Syahrul. Sama-sama. Saya pindah dulu ya, yang kecil dulu. Nanti ada Bunda Aska Fawas Mubarak yang bertanya, tapi saya akan berpindah dulu ke kolom chat. Dari Bunda Iqbal, kelas 6 Ibnu Haisam. Untuk yang kelas 6 namun belum tuntas UMI, apakah bisa mengikuti pramunakosyah? Bisa sekali, Bun. Kalau anaknya belum pernah mencoba munakosyah juz 30, maka fokus saja ke juz 30-nya. Misalkan jilidnya masih jilid 5, ada yang jilid 6, ada yang jilid 4, tapi kepingin ikut munakosyah. Bahkan kita di sekolah itu diinstruksikan oleh Bu Intan, kalau bisa kelas 6 itu semuanya harus ikutan munakosyah, karena momennya momen terakhir ya, momen terakhir untuk pengapresiasian pencapaian siswa dalam pembelajaran Al-Qur'an. Juz 30 kan sudah tuntas Bunda ya, menghafalnya di kelas 4 maupun kelas 5. Maka bisa di-recall kembali hafalannya dan bisa diajukan untuk ikut serta di juz 30. Jadi ini yang ikut munakosyah juz 30 untuk kelas 6 bagi yang belum nih. Jadi terbuka sekali peluangnya untuk ikut serta. Gitu ya untuk Bunda Iqbal ya dari kelas 6 Ibnu Haisam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bun. Mungkin untuk bisa bermanfaat untuk kelompok ayah bunda yang lain di kelas 6. Izin ya Bunda Resya, saya prioritaskan yang lain dulu. Bunda Hanif dari kelas 5 Ibnu Hajar. Bagaimana jika Ananda ingin mengikuti pramunakosyah juz 30 dan 29, apakah diperbolehkan atau harus satu persatu ya? Tuh, alhamdulillah munakosyah tartila sudah. Boleh?
jika ingin ikut kategori 30 dan 29 sangat diperbolehkan sekali. Jadi kita tidak membatasi anak itu untuk mengikuti satu kategori saja, tapi boleh ikut kategori 2. Dengan syarat anak tersebut siap secara kondisi dan juga ikhtiarnya. Jadi 30 dan 29 tentunya bukan hal yang mudah ya. Sama juga dengan tartil dengan 30 maupun tartil dengan 29. Semoga saja Hanif bisa mengikuti 2 kategori ini dengan baik dan lulus munakosyahnya. Ya, Bunda Hanif. Lanjut, untuk yang jilid Al-Quran, munakosyahnya apa Ustadz? Baik, untuk yang jilid Al-Quran, karena ini konteksnya mahir dari kelas 6, mungkin saya akan lebih concern ke pencapaian hafalannya. Jadi rekomendasi saya adalah ketika ada siswa yang dijilid Al-Quran pada kelas 6, maupun jilid Gharib pada kelas 6, jikalau ia tidak bisa mencapai jilid tajwid pada kesempatan tahun ini, maka bisa diarahkan untuk mengikuti munakosyah juz 30. Seperti itu. Kalau memang juz 30-nya sudah munakosyah, maka kami menyarankan mengikuti juz 29 jika memang sudah memiliki hafalan. Tapi pada kenyataannya program semester kita akhir semester ganjil ini untuk kelas 6 belum tuntas juz 29-nya. Jadi ikhtiar yang saya sarankan adalah pacu siswa atau anak-anaknya untuk bisa tuntas sampai jilid tajwid. Di sini ada kelas 3 juga ya. Kelas 3 seingat saya tuh kelompok yang paling tinggi pencapaiannya itu jilid Al-Quran. Jikalau memang ikhtiar dan juga support dari ayah bunda itu bisa mencapai jilid tajwid, maka bisa ikut serta. Seperti itu. Untuk ayah mahir ya. Mungkin jawabannya kurang lebihnya begitu ya Bunda ya. Lalu ada lagi pertanyaannya dari Bunda Raisa tadi ya, saya kembalikan. Jika targetnya munakosyah tartil, apakah tetap dilakukan di Desember dan Januari? Insya Allah Bunda. Insya Allah. Ini gambaran umum dari kita adalah munakosyahnya di Januari semester genap. Kondisi-kondisi tertentu pasti kita harapkan agar persiapan lebih matang, nanti akan ada informasi lanjutannya. Tapi untuk gambaran umum dari kita, Januari itu sudah munakosyah tartil ataupun munakosyah tahfidz, dan Desembernya pramunakosyah. Seperti itu Bunda ya. Lanjut dari Bunda Aska Fawas Mubarak, tafadhol. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Bapak Ibu Guru, Pak Ustadz Sahrul. Ini kan untuk tes pramunakosyah tartil dan tahfidznya dipisah ya Pak ya. Yang mau saya tanyakan untuk munakosyah tahfidznya itu penilaian ketartilannya itu sejauh mana Pak? Karena kalau Aska itu kan kadang kalau lagi hafalan gitu ya Pak, ada kendala gunanya kurang atau gimana gitu Pak. Kalau kita koreksi akhirnya lupa ayat setelahnya itu apa gitu. Nah, untuk pramunakosyah tahfidznya ini insya Allah kalau Allah izinkan Aska ikut gitu, kita fokuskan saja ke hafalannya atau gimana Pak? Penilaiannya itu sejauh mana ketertilannya? Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, nah, terima kasih Bunda Aska. Prioritas adalah psikomotoriknya dulu, artinya kelancaran daripada hafalan Ananda itu yang menjadi fokus kita. Ketartilan itu akan seiring waktu, kalau memang nanti sudah masuk ke segmen jilid Quran maupun seterusnya, maka kita akan perbaiki secara bertahap. Jadi untuk jilid untuk kategori tahfidz ini, kategori ketartilannya ini tidak terlalu spesifik dalam penilaian. Yang spesifik itu adalah nanti di kategori tartil yang memang penguasaan gharib, tajwid dan seterusnya. Tapi kalau untuk tahfidz, yang saya dapati dari munakosyah sebelumnya dari tim UMI hanya berfokus kepada psikomotorik kelancaran, tidak terlalu spesifik penilaiannya terkait dengan hukum bacaan. Jadi tahun kemarin itu ada anak kelas 1 yang ikut serta dan itu alhamdulillahnya biiznillahnya bisa lulus munakosyah. Padahal kelas 1 kan belum mencapai jilid atas ya Bunda ya. Tapi dari tim UMI tetap mendapat apresiasi dan tetap diluluskan di munakosyah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz.
Baik, sama-sama Bun. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya coba tutup. Cukup ya Bunda ya. Mudah-mudahan ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ayah bunda sekalian sudah cukup mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak ayah bunda yang lainnya tentunya insyaallah. Baik, kalau sudah tidak ada yang menjawab, akan saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada lagi? Maaf. Bunda Fairel. Nur Faiza. Sudah. Sudah. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang masih ingin bertanya, Bunda, Ayah Bunda? Waktunya masih ada sampai pukul 10.50. Oh, ada yang belum terjawab? Ada yang belum. Dwi Fairel. Bentar, saya cek dulu. Gimana pertanyaannya? Di mana? Bunda Fairel mungkin di kolom chat ya Bunda ya? Saya cek nggak ada. Oh, bentar. Oh iya. Bunda Hizas. Oh iya ada baik. Afan. Di kolom chat ya. Saya juga baru tahu di fitur Zoom ternyata update lagi. Ada kolom chat untuk tanya jawab, ada kolom chat biasa. Bagaimana dengan anak-anak yang belum selesai menghafal sampai juz 30? Apakah di kelompok umumnya akan tetap dikejar targetnya menghafal sampai juz 30? Tetap Bunda ya, kita sesuai dengan target prosem ya. Target prosem kita an-naba. Jadi kalau memang sudah an-naba, kita menyarankan ya, artinya ini saran yang kuat jika memang anaknya dalam segi hafalannya sudah terjaga dengan baik ataupun ada harapan untuk ikut serta, maka lebih baik diikutsertakan saja Bun. Gitu. Jadi kalau boleh tahu, saya coba tanya Bunda Fairel ini anaknya memang belum sampai sudah sampai surah apa hafalannya? Sudah? Izin setelah Anaziat ya terakhir tuh. Anaziat. Kalau sekarang bulan September, ada Oktober, November, insya Allah bisa terkejar tuh ya Bunda sekalian karena di kelas 4 itu ya kan dia udah capai target. Udah sampai target nanti insya Allah. Target kita memang an-naba tuh selesai ditalaki Bunda Fairel di kelas 4. Terima kasih Ustaz. Ya, siap Bunda Fairel, mohon maaf. Lanjut dari Bunda Wafi kelas 2 dan juga Bunda Fatah kelas 4. Kakak udah ya, tolong ya. Dah. Diem. Kalau yang sudah ikut penakosa juz 30 kemarin, apakah bisa dilanjutkan ke juz 29 di kelompok umumnya? Terima kasih. Hemat saya untuk fokus ke tartil dulu Bunda Wafi. Kita fokus ke tartil dulu karena memang harapan kita adalah anak-anak bisa menuntaskan jilid tartilnya dulu. Sebenarnya sih kita kepingin ya Bunda sekalian untuk mengapresiasi anak-anak kita untuk ikut menakosah tahfidz, tapi sekali lagi apa yang diupayakan oleh guru-guru kita di sekolah itu yang akan kita refleksikan atau kita akan tampilkan sebagai bentuk apresiasi daripada usaha guru-guru kita juga di sekolah. Jadi memang kebetulan memang Wafi punya hafalan ya, punya bekal hafalan di rumah mungkin atau di lembaga Quran. Tapi karena memang ini tidak melalui ikhtiar daripada guru kelompok, maka kita akan coba concern ke ketuntasan jilidnya dulu. Jadi mungkin Wafi bisa fokus ke ketuntasan jilid dulu, baru bisa berlanjut ke munaqasyah tahfidznya. Seperti itu Bunda. Ini memang sebenarnya kesepakatan kita agar apa? Agar tidak ada ketimpangan dalam program semesternya. Karena memang program semester kita masih mengacu kepada ketuntasan tartil dan juga ketuntasan tahfidz sebelumnya. Maka sekarang kita fokuskan ke ketuntasan tartil. Seperti itu. Ya Bunda Wafi. Lalu ada Bunda Hijaz. Jika di sekolah pakai metode ummi, di rumah pakai Quran yang seperti apa? Sedangkan di rumah kebanyakan Quran Utsmani. Memang metode ummi ini menggunakan khatnya khat Indonesia ya, ayah bunda sekalian. Maka
ketika anak-anak ini lulus jilid 6, saya tanya biasanya, kamu di rumah Qurannya tulisannya kalau bisa harus sama ya dengan yang ada di sekolah, saya bilang seperti itu. Kalau Qurannya beda, sarannya untuk membeli Quran yang ada di sekolah. Bukan berarti maksudnya pembelian ini diwajibkan ya bunda sekalian. Kalau memang Qurannya sama, khotnya khot Indonesia, maka itu akan lebih mudah pembelajarannya bersama dengan teman-teman di kelompoknya. Kalau anaknya bawa khot Madinah, itu banyak tanda baca yang berbeda ya bunda sekalian, yang membingungkan nanti dalam proses pembelajarannya. Terkadang anak suka nyeletuk bunda sekalian ketika pembelajaran. Pak, ini kok ada tanda ini, Pak? Kok ini ada tanda ini? Padahal penjelasan itu tidak masuk ke dalam segmentasi program metode UMI. Karena memang fokusnya anak-anak ini kelancaran baca. Tapi karena bertemu dengan tanda baca yang berbeda, maka muncul pertanyaan-pertanyaan di luar daripada program pembelajaran. Nah, ini yang kita hindari. Yang kedua, metode UMI ini tidak menggunakan khot Utsmani, tidak menggunakan khot Madinah maksud saya, tapi khot Indonesia. Tanda wakaf ibtidainya juga seragam. Dan yang berikutnya, saya tidak menghimbau sekali, bahkan saya melarang untuk membawa anak-anak itu membawa Quran yang ada tanda tajwidnya. Ini sangat tidak mengedukasi, karena tanda tajwid ini akan memudahkan mereka untuk mengenali mana dengung, mana panjang, mana alif lam atau lam tarif dan seterusnya. Dan ini tidak mengedukasi anak-anak untuk memahami kaidah bacaannya secara pemahaman seperti itu. Jadi saya tidak menghimbau. Ataupun ada juga, ini sebenarnya pertanyaan di awal semester ya, saya akan sampaikan kembali. Atau ada anak-anak yang membawa Quran berikut dengan terjemahannya. Jadi mohon maaf, Qurannya besar sekali yang dibawa. Saya suka kaget, ini Qurannya kamu besar sekali nak bawanya. Karena yang ada di rumah ini Pak, satu melelahkan anak, kedua potongan ayatnya tuh jauh sekali karena ada tafsirnya, ada terjemahannya, ada transliterasi Latinnya dan seterusnya. Itu akan menyulitkan anak dalam menghafal Al-Quran. Seperti itu. Jadi baiknya Qurannya polos saja. Makanya Quran Ummi itu polos, tidak ada terjemahan, tidak ada Latinnya, tidak ada warnanya, dan itu melatih siswa untuk bisa memahami konteks daripada bacaan Al-Quran. Seperti itu ya Bunda Hijaz ya. Jadi diupayakan untuk menggunakan khot Indonesia kalau bisa. Ada lagi? Sepertinya banyak sekali pertanyaan. Tidak apa-apa Bunda ya, mumpung kita ketemu online nih. Dari Bunda Bunda Abinaya, Bunda Samia. Tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan. Kebetulan Sami kan siswa baru ya, siswa pindahan di SDIT As-Saadah. Terus baru juga mengikuti metode UMI karena di sekolah sebelumnya metodenya berbeda dengan metode UMI. Ada beberapa pertanyaan yang tadi saya sama Ayah Sami agak kurang paham gitu. Jadi ingin bertanya, yang pertama beda kategori tartil sama kategori tahfiz itu bedanya apa ya Pak? Terus yang kedua, kondisi saat ini Sami kan ngajinya sudah jilid 5, halaman 20 atau 30 ya ngaji dengan Bu Atin dan sudah khalas juz 30. Apakah Sami sudah bisa untuk mengikuti pramunakosah? Terus yang ketiga, tadi ada di teknis pengujian ada dari tahfiz 1 sampai tahfiz 4 ya. Dan itu ada surat-suratnya yang diujikan. Yang saya mau tanyakan, apakah dalam teknis pengujiannya itu satu anak selesai dalam 1 hari atau seperti apa ya Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Sami, salam kenal sebelumnya. Jadi untuk perbedaan antara tartil dengan tahfidz itu yang pertama, kalau tahfidz konteksnya lebih ke hafalan siswa. Dan jenjang tahfidz itu mulai dari juz 30, juz 29, 28 dan seterusnya. Tapi untuk kategori tartil ini konteksnya adalah ketuntasan pembelajaran jilid siswa. Mungkin Bunda Sami baru kali pertama mengenal metode UMI ya. Jadi UMI itu jenjang jilidnya 1 sampai 6. Seingat saya Sami itu jilid 5 ya. Betul ya Bunda Sami ya? Iya, Sami jilid 5, Pak. Iya. Jadi setelah Sami selesai jilid 5, maka masuk ke jilid 6. Masuk jilid 6 akan naik lagi ke jilid Al-Quran
Jadi jilid Al-Quran ini fasenya di gambaran umumnya adalah Sami ini diminta untuk terampil dan lancar membaca Al-Quran. Sebelum masuk ke jilid Gorib, karena memang harapan kita adalah sebelum dia masuk ke kaidah teori, jadi kaidah teori ini terdiri dari Gorib sama tajwid, Bunda Sami. Setelah Al-Quran ini Sami akan masuk ke jilid Gorib dan juga tajwid. Dan jilid Gorib sama tajwid ini anak-anak akan diminta untuk menguasai materi Gorib, materi bacaan-bacaan khusus di dalam riwayat yang kita pelajari, dan juga menguasai materi tajwid. Menguasainya ini dalam konteks dia harus bisa menghafal dan juga bisa memberikan contoh dan membedah ayat pada Al-Quran. Nah, kalau tartil ini dia harus menguasai ini. Misalkan contoh, ketika dia membaca atau saat penguji membacakan Alhamdulillah, maka Sami bisa menguraikan hukum bacaan yang ada di situ. Itu disebut dengan kategori tartil. Artinya lebih konteksnya ke hukum bacaan. Tapi kalau tahfidz itu konteksnya lebih ke pencapaian hafalan siswa. Nah, kaitannya Sami, misalkan sudah memiliki hafalan juz 30, tapi jilidnya masih jilid 5. Apakah boleh ikut serta untuk pramunakosyah? Boleh. Berarti Sami masuk kategori juz 30 munakosyahnya. Seperti itu. Terkait dengan tes pramunakosyah sendiri, pramunakosyah akan dibagi nanti fasenya tahfidz 1 kapan, tahfidz 2 kapan, tahfidz 3 kapan, tahfidz 4 kapan. Tapi saat munakosyah, semua tahfidz tahapan tahfidz tersebut akan terangkum dalam satu kegiatan 1 hari. Jadi nanti estimasi seperti ini. Sami ikut serta kategori tahfidz juz 30. Nah, juz 30 itu nanti akan dibagi ke dalam 4 tahapan, tahfidz 1 sampai 4. Maka Sami harus bertemu ke 4 penguji tersebut. Jadi penguji beda-beda. Misalkan Sami dapat jadwal pertamanya datang ke penguji tahfidz 1, maka Sami ke tahfidz 1 dulu. Selesai pindah ke tahfidz 2 dan seterusnya. Seperti itu, Ibunda. Itu dilakukan dalam 1 hari. Seperti itu. Cukup jelas, Bunda Sami? Insya Allah cukup ya. Oke, kalau tidak. Ini mau mengklarifikasi, mau lebih detail lagi, maaf Pak. Satu tingkatan kayak tadi tahfidz 1 itu 1 hari atau dari 1 sampai ke 4-nya itu dalam 1 hari ya Pak untuk yang pramunakosyahnya? Pramunakosyah kemungkinan bertahap, Bun. Jadi kan kita Oh iya. Baik, kita menyediakan 2 pekan dalam waktu pembelajaran gitu. Oke. Tapi takutnya Bunda Sami untuk pramunakosyah dan munakosyah salah persepsi. Takutnya terpikir tahapannya sama dengan munakosyah. Soalnya kalau munakosyah itu 1 hari, Bun, pelaksanaannya. Pramunakosyah kita sediakan 2 pekan untuk memberikan waktu kesiapan anak agar lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Sama-sama. Ini Bunda Bunda Reisa lagi, Masya Allah. Saya tanya lagi, saya akan coba bahas juga ya. Kalau misalkan ikut munakosyah tartil, syaratnya gimana? Sekarang Reisa di tajwid. Apakah sudah bisa mengikuti munakosyah tartil? Bisa, asalkan Reisa bisa mencapai ketuntasan tajwid dengan waktu yang tersisa. Ini kan sekarang September ya Bun ya. Jadi mungkin Bapak Ibu atau Ayah Bunda sekalian yang anaknya sedang berada di kelompok Al-Quran, Gorib, maupun tajwid, jika memang anaknya mumpuni untuk bisa tuntas ke tajwid, maka harus ada upaya ekstra nih di rumah. Dan kita akan berusaha juga di sekolah melakukan pendampingan serius. Seperti itu, lewat pembelajaran. Jadi kalau sudah tajwid itu sebenarnya kemungkinan lebih besar, Bun. Kalau Gorib, itu juga masih ada kemungkinan besar tuh. Biasa idealnya yang kita dapati dari guru kelompok yang mengajar di tajwid atau tartil, biasanya untuk dari Gorib ke tajwid itu waktunya cukup singkat. Tapi di tajwid itu waktunya cukup berat nih. Karena anak-anak harus menghafal contoh ayat, contoh hukum bacaan. Dan memang yang contoh hukum bacaan ini yang cukup menyulitkan anak-anak kalau tidak dimurojaah gitu. Dan tentunya ketika anak-anak ini mau tuntas di jilid tajwid, harus memahami juga apa yang dia hafal, tidak hanya hafal aja gitu. Ada juga anak-anak yang hafal
Tapi kenyataannya ketika bedah ayat mereka tidak paham maksudnya apa gitu. Mudah-mudahan aja ya Raisya nih bisa ikut tartil nih. Kalau melihat dari pencapaian tajwid pada bulan September ini, bisa kemungkinan besar insya Allah bisa ikut serta di Munaqasyah tartil. Begitu ya Bunda Raisya. Ada lagi? Cukup ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan, sudah bisa menjawab apa namanya di benak hati ayah bunda sekalian terkait dengan hal-hal yang ditanyakan oleh ayah bunda yang sudah mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Sahrul atas arahannya. Semoga bisa dipahami oleh ayah bunda semuanya dan anak-anak kita semuanya bisa termotivasi, bisa ikut pramunaqasyah dan bisa lulus pramunaqasyah dan bisa ikut munaqasyah tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu ada penguatan arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Intan Sarif Husnul Khotimah. Kepada yang terhormat Ibu Intan, kami persilakan. Terima kasih Bu Atin. Suara saya terdengar jelas? Dengar Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustazah pengajar UMI dan yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid ya. Alhamdulillah hari ini luar biasa ini ayah bunda guru-guru Quran menyempatkan waktunya untuk bisa mengadakan pertemuan ini ya. Tadi cukup menarik bagi saya waktu Ustaz Syahrul menyampaikan bahwa ada yang bertanya kenapa ada kegiatan ini lagi, padahal di Stadium General sudah disampaikan terkait munaqasyah. Justru ini adalah salah satu upaya guru-guru Quran dalam rangka memaksimalkan kelancaran pelaksanaan kegiatan munaqasyah dan nanti menuju ke khotaman begitu. Dan ini sebenarnya yang terundang ini spesial ya Ayah Bunda ya. Yang terundang ini bisa dikatakan khusus karena tidak semua orang tua yang diundang. Kelas 4, 5, dan 6 ini diutamakan karena tujuannya adalah supaya memang kami memfasilitasi dahulu yang kakak kelasnya, kelas 4, 5, 6, terutama kelas 6. Tadi yang disampaikan Ustaz Syahrul bahwa saya sangat berharap kelas 6 ini tuntas semuanya 100% bisa mengikuti munaqasyah ya, meskipun masih ada yang di juz 30, tetapi saya berharap semuanya kelas 6 itu bisa mengikuti baik pramunaqasyah, munaqasyah sampai dengan khataman. Dan memang ini luar biasa kegiatannya dilaksanakan tadi supaya ayah bunda sendiri ini juga cukup menarik karena pertanyaannya cukup banyak tadi Ustaz ya, tidak berhenti-berhenti begitu yang bertanya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya orang tua pun perlu pencerahan juga sebenarnya apa sih pramunaqasyah, apa sih munaqasyah, apa sih khotaman begitu. Apa bedanya pramunaqasyah, munaqasyah, khotaman. Nah, sebenarnya yang utama itu munaqasyah ayah bunda ya, tetapi pramunaqasyah ini adalah salah satu ikhtiar upaya guru-guru Quran mempersiapkan anak-anak kita supaya nanti lancar di kegiatan munaqasyah. Karena betul tadi, bukan hanya hafalan yang akan diujikan, bukan hanya bacaan yang akan diujikan, tetapi mental itu luar biasa. Ya, saya sendiri saja, kami kemarin guru-guru melakukan tashih ya. Tashih itu tes baca begitu dengan ustadz langsung dari UMI Foundation. Itu kami luar biasa deg-degannya gitu ya, dan kami jadi ikut merasakan wah luar biasa ya anak-anak ini yang pernah lulus munaqasyah sampai ke khotaman itu berarti memang mereka sudah teruji baik hafalan, bacaan, apalagi mentalnya begitu. Karena saya sendiri merasakan ketika berhadapan dengan ustadz untuk dicek bacaannya, belum baca saja nafas saya sudah bukan main tidak teratur begitu. Jadi ayah bunda, barakallah untuk ayah bunda yang sudah membimbing, mendampingi, mengantarkan anak-anaknya pernah mengikuti munaqasyah sampai dengan khotaman, itu Masya Allah pencapaian yang luar biasa. Dan untuk ayah bunda yang belum anak-anaknya mengikuti, mari kita bersama-sama bersinergi antara sekolah dengan rumah, untuk mendampingi mereka ya dalam menghafal, dalam menyimak bacaan. Jadi begini ya Bunda,
jangan sampai ada persepsi dari ayah atau bunda merasa bahwa belajar atau menyimak anak-anak membaca Quran itu merupakan suatu beban. Karena tidak ada tuntutan dari guru-guru Quran ketika anak-anak itu membacakan, ini terutama yang sudah jilid Al-Quran ke atas ya, atau masih jilid gitu. Ayah bunda itu tidak punya beban untuk membetulkan atau mengevaluasi. Ayah bunda cukup mendengarkan saja, menerima saja, menyimak ya, kalau bahasanya itu menyimak saja bacaan anak-anak. Nanti tugas guru-guru yang akan membimbing mereka jika bacaannya belum baik begitu. Jadi jangan ada beban harus dibetulkan, karena terkadang bisa jadi bacaan kita bisa jadi di bawah anak-anak kita begitu. Karena mereka setiap hari kan, hampir setiap hari, 4 hari dalam sepekan itu mereka berinteraksi dengan Quran. Nah, orang tua bisa jadi kita karena kesibukan belum tentu setiap hari kita berinteraksi dengan Quran gitu. Tapi mohon dengan sangat menyiapkan waktunya sedikit saja, 5 menit atau 10 menit, disimak saja bacaan anak-anak atau hafalannya. Cukup disimak, tidak perlu memberikan komentar, tidak perlu memberikan evaluasi. Itu saja sudah sangat membantu guru-guru kami, kemudian juga memberikan motivasi, dan mohon tidak ini bukan berarti ayah bunda juga nanti harus menekan anak-anak atau memaksakan anak-anak untuk mengikuti munakosyah ya. Jadi kalau memang mereka belum mampu ya sudah, nanti insya Allah akan ada waktunya begitu. Tapi kalau setiap hari sudah dibiasakan mereka, terutama tadi yang sudah Al-Quran ke atas, di mutabaah ya, dimotivasi setiap hari minimal 2 lembar untuk membaca, itu insya Allah nanti akan menjadi pembiasaan yang baik. Dan kalau bacaannya sudah baik, maka hafalannya pun akan lancar dengan sendirinya dan akan lebih mudah begitu. Bisa hafalan mandiri lah ibaratnya seperti itu. Jadi hari ini saya hanya ingin menguatkan saja bahwa begitu pentingnya pembelajaran Quran ya, sampai di struktur kurikulum saja jam mengajarnya atau jam belajar Quran itu paling banyak dibandingkan dengan pelajaran akademik. Nah, ini membuktikan bahwa kami sangat concern dengan pembelajaran Quran, dan metode Umi ini memang memfasilitasi untuk anak-anak bisa belajar Quran dengan bacaan yang baik dan hafalan yang mumpuni begitu. Jadi memfasilitasi yang belum sampai ke tahap Al-Quran, Gharib, dan Tajwid boleh ikut tahfiz, juz 30, juz 29 dan sebagainya. Tapi kalau yang sudah di atas sudah sampai tajwid, Gharib atau tajwid, maka disarankan memang tartilnya juga diujikan supaya bisa ketahuan ya kualitas bacaannya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ayah Bunda dan Ustazah yang sudah memfasilitasi pertemuan hari ini. Tadi terima kasih semangatnya Bunda Asya ya, mendoakan supaya lancar kegiatan pramunakosyah, munakosyah sampai dengan khotaman, dan semoga yang hari ini mengikuti pertemuan ini anak-anaknya bisa lulus semua nanti Ustadz ya. Untuk bisa mengikuti. Amin. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Intan atas penguatan arahannya. Mudah-mudahan harapan para guru-guru, harapan para orang tua semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semuanya menjadi anak yang ahlul Quran, ahlullah. Jadi anak yang taat kepada orang tua, kepada agama, yang bisa selalu semangat setiap hari untuk murojaah, baik di sekolah maupun di rumah dengan ayah bunda. Sehingga semuanya menjadi anak yang seperti harapan ayah bunda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bunda, untuk acara sosialisasi, diskusi dan tanya jawab tentang pramunakosah dan munakosah hari ini sudah selesai. Untuk menambah keberkahannya, acara ini akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamami. Pada Ustadz Hamami kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
terima kasih Pak Batin atas waktunya. Ibu Bapak semuanya, mari kita sama-sama menundukkan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya berikan kemudahan, berikan kelancaran, dimudahkan dalam menghafalnya, dilancarkan dalam belajar membaca Al-Qur'an. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afa'in hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bunda kehadirannya. Dipersilakan bagi yang sudah ingin live, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Sama-sama, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.